Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugafira Ututihe dari kelas H1A. Saya ingin menyampaikan hasil analisis pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 serta 20 kasus pelanggaran penyalahgunaan bahasa Indonesia di lingkungan saya yang tidak sesuai dalam pasal yang berlaku. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 September 2019 merupakan pelengkap bagi peraturan sebelumnya yang dibuat oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ada 20 kasus pelanggaran penyalahgunaan bahasa Indonesia yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengajak kalian untuk menonton video yang saya temukan dari akibat penyalahgunaan bahasa Indonesia yang berdampak pada masyarakat awam yang tidak mengerti bahasa asing yang digunakan. Videonya adalah sebagai berikut. Sampai drop sesuai dengan tulisannya. Iya, mungkin ini tempat orang-orang yang kecapean ngedrop seperti kita ini. Iya, tempat-tempat orang lemah. Aduh, hai Jenal, kita jalan-jalan ke sana kemari, membuat perut kita lapar. Amboy, kalau begitu kita ke pusat perbelanjaan. Bagaimana? Aduh, hai. Head. Amboy, Miun, jual es. Aduh, hai yang kita cari-cari. Jual es. Bolehkah mau rasa apa? Rasa es ya? Ada rasa varian rasanya ini Kak. Harganya dari 20.000 sampai 23.000. Aduh, Amboy, 20k sampai 23k Miun. Uang kita ini Rp40.000. Harganya? 20.000 sampai 23.000. Amboy, Miun, 20k uangnya ini rupiah, nggak bisa berarti? Tidak bisa. Amboy, Mbak, mohon maaf ya, ini uangnya nggak bisa dipakai belanja di sini ya. Mungkin lain kali ya, kalau kita bawa uang K ya. Iya, kita cari yang lain. Betul, iya. Amboy. Aduh, hai. Aduh, hai Jenal. Sakit perut. Amboy. Sepertinya saya mau ke kamar mandi. Mau buang hajat sepertinya kamu Miun ya? Iya, tapi di mana? Tapi di sebentar. mana kamar mandi? Kloset. Tapi tidak ada airnya dan di sini bagus sekali. Ya, kenapa klosetnya di sini bagus sekali, Miun? Amboy. Lalu bagaimana Di Jenal? rumah saja, Miun. Di rumah. Iya, tahan Tapi sebentar. jauh. Tahan sebentar, Amboy. Aduh, hai Jenal. Kenapa bahasa Indonesia banyak yang berubah? Amboy, Miun. Saya juga pening, pusing. Semuanya sekarang sudah berubah ya. Aduh, hai. Lalu bagaimana ini Jenal? Apa artinya bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi jika tidak memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam lingkungan? Kasus pertama yang saya temukan di lingkungan sekitar saya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 38 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Di lingkungan saya terdapat fasilitas umum ataupun petunjuk jalan yang menggunakan bahasa asing dan juga spanduk-spanduk dari pemerintah yang menganjurkan untuk memakai masker. Mereka menggunakan bahasa daerah yang notabene tidak sesuai dengan kaidah atau pasal yang berlaku. Dan juga terdapat beberapa reklame atau iklan
yang menggunakan bahasa asing. Jika lihat dari sisi masyarakat awam yang tidak mengerti bahasa asing, mungkin akan kesulitan dalam beradaptasi. Kasus yang kedua berhubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau pemukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Di lingkungan saya terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan bahasa asing, dan saya menemukan 2 perusahaan yang menggunakan bahasa asing. Yang pertama sudah berjalan lama, dan yang kedua sementara dibangun. Mereka menggunakan judul atau bahasa asing serta petunjuk jalan yang menggunakan bahasa asing. Dan juga beberapa tempat makan atau restoran yang menggunakan bahasa asing, serta beberapa toko roti yang baru dibuka menggunakan bahasa asing dalam promo atau penawaran agar toko tersebut berjalan dengan lancar. Dan kasus terakhir dan menjadi penutup dalam kesempatan kali ini yaitu televisi Indonesia, yang kita pasti sering menontonnya. Karena dalam televisi Indonesia mengajarkan masyarakat bagaimana menghancurkan identitas bangsa. Mengapa demikian? Ibu bilang kan jangan nangis, jangan kasih muka sedih, apalagi di depan calon suami kamu. Buat jadi sinetron tidak senyum yang baik dalam senyum dan tidak mendidik serta mengajarkan kesesatan logika berbahasa Indonesia bagi masyarakat, apalagi yang ditonton anak-anak jika tidak dibimbing oleh orang tua dalam menontonnya. Sudah jelas hal tersebut merusak logika berpikir, logika berbahasa bagi anak-anak. Mungkin hanya ini yang bisa saya utarakan tentang analisis saya dan kasus yang saya temukan di lingkungan saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.